Hai bro, bayangin nih, sebuah partai yang bangga teriak anti korupsi di setiap kampanyenya, tiba-tiba ketuanya yang baru saja pindah, rumahnya digeledah sama KPK. Ya, gua ngomong soal Ahmad Ali, mantan elit Nasdem yang sekarang jadi ketua harian PSI. Februari kemarin, penyidik KPK datang ke rumahnya di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka nggak main-main, sita uang tunai 3,4 miliar termasuk mata uang asing, plus tas branded, jam tangan mewah, bahkan barang elektronik yang mencurigakan. Semua itu terkait sama dugaan gratifikasi dan pencucian uang dari kasus mantan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widiasari. Penggeledahan selesai, tapi apa kabar selanjutnya? Nol besar dan diam 1000 bahasa. PSI, partai yang katanya lahir dari semangat bersihin politik Indonesia dari korupsi, slogan mereka bergema, kita anti korupsi, kita bersih, kaum milenialnya berorasi soal integritas, soal tolak suap, soal bangun negara tanpa noda hitam. Tapi lihat sekarang, ketua harian mereka terseret kasus gratifikasi. Apaan nih? Hipokrasi level dewa? Ahmad Ali pindah dari Nasdem ke PSI September ini, tepat setelah penggeledahan itu. Kebetulan atau strategi cerdas untuk lindungi diri? PSI yang katanya anti korupsi tiba-tiba jadi pelindung bagi yang diduga korup. Ini bukan cuma kontradiksi, ini pengkhianatan terhadap idealisme yang mereka jual ke anak muda Indonesia. Bagaimana kita bisa percaya lagi sama partai yang slogannya lebih manis dari janji politik, tapi praktiknya sama busuknya dengan yang lain. Terus KPK. KPK yang dulu kita puja sebagai gajah putih pemberantas korupsi, mereka geledah rumah Ahmad Ali, periksa dia di Polresta Banyumas Maret lalu buat lengkapin berkas gratifikasi tambang batu bara. Tapi 7 bulan kemudian, September 2025 ini, nggak ada kabar, nggak ada dakwaan, nggak ada penetapan tersangka. Sementara kasus-kasus lain, mereka cepat kilat. Korupsi bansos, EKTP, atau proyek infrastruktur, semua ditanganin kilat. Tersangka ditahan, rakyat bersorak. Tapi ini kasus elit politik yang dekat dengan kekuasaan. Macet di meja penyidik. Ini tebang pilih yang nyata bukan? Apa KPK sudah loyo atau ada tangan nggak kelihatan yang bikin lambat roda keadilan? Spekulasi gue jangan-jangan ini pengaruh geng Solo. Ya, geng yang lahir dari istana yang punya jaringan kuat di parlemen sama partai-partai. Ahmad Ali pindah ke PSI, partai yang katanya independen. Mungkin bukan buat idealisme, tapi untuk minta perlindungan. PSI yang anti korupsi jadi tameng supaya kasus gratifikasi ini muap gitu aja. KPK di bawah bayang-bayang kekuasaan itu takut sentuh yang dekat dengan kekuasaan. Kalau begini, buat apa kita punya KPK? Buat pamer geledahan doang, tapi lupa mengadili. Bro, saatnya kita bangun. Jangan biarkan slogan anti korupsi jadi topeng bagi gratifikasi. Tanyain ke KPK, kenapa kasus ini mandek? Sementara yang lain digaspol. Ini bukan soal satu orang, ini soal sistem yang busuk. Kita rakyat harus desak transparansi. Kalau enggak, negeri ini bakal tenggelam lebih dalam lumpur korupsi. Nah, sampai jumpa dan tetap waras.